Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya ya, Dayat Lombok. Jadinya masih ini pas ini tahun baru ya. Hari ini semalam di sini di Poland ternyata rame juga orang yang yang main kembang api lah gitu. Padahal lagi lockdown, tapi rame semalam suaranya di sini. Cuman saya kan nggak ke kota, jadinya soalnya malam banget soalnya kan. Jadinya saya lagi ini ya, tahun baru nih lagi turun salju ya. Kayaknya saya ya mau bagi-bagi informasi dulu ya. Jadi saya orang Lombok ya. Jadinya saya mau sedikit curhat-curhat ya masalah di Polandia kayak apa ya gitu. Jadi begini ya. Jadi saya lagi pembuatan KTP ya, kalau di sini bahasanya TRC ya. Jadinya KTP saya itu nanti katanya agensi lah gitu, berlakunya 2 tahun katanya itu ya, 2 tahun gitu. Jadinya berlakunya 2 tahun katanya dia kemarin, tapi belum jadi gitu, karena kan masih proses gitu. Soalnya kan pokoknya pisah kita kalau dari Indonesia itu kan, setelah dari Indonesia itu biasanya ngasihnya mepet sih di sini sebelum 2 bulan gitu. Sebenarnya mepet di sama agensi saya itu ngasihnya 2 bulan gitu sebelum. Jadi pisah kita di paspor itu kan mau habis 2 bulan, jadinya baru kita penggantian dengan KTP TRC-nya itu. Nanti kita nggak pakai pisah lagi gitu, bisa kita ya itu pakai KTP itu gitu. Jadinya saya bayar kemarin untuk 2 tahun ini 1.000 ya, sekitar 1.000 gitu. Kalau duit Indonesia berapa itu ya, sekitar 3.700.000 lah. Jadinya saya mau ngomongin masalah curhat-curhat masalah teman saya kemarin, anak Filipina gitu. Jadi di Polandia itu tetap ya kita nomor satu kan bahasa Inggris ya kalau kita mau ke sini gitu, sama bahasa Polski, bahasa sini juga gitu. Soalnya kita kan nggak tahu nasib kita di Polandia itu kayak apa. Mungkin kalau rezeki mungkin bisa pindah negara lah, nggak tahu lah gitu kan. Jadinya halo, lagi turun salju soalnya di sini. Di sini jam berapa ya? Jam hampir jam 12 siang di sini ya. Hampir jam 12 siang. Jadinya saya kemarin ada temen anak Filipina itu di sini. Dia tuh sama saya tuh beda agensinya ya. Agensinya itu beda gitu. Terus dia cuman kan sering curhat-curhat gitu sama dia itu kan, sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya kan satu kerja sama dia di Tomat kemarin kan. Jadinya kan ada temennya cowok kan, dia pindah kerja dari Tomat gitu tempat saya. Nah dia terus dicariin sama agensinya lah kerjaan gitu. Katanya sih dia kerja di dia sih kerja di kayak inilah elektronik kayaknya, katanya sih dia kemarin, perusahaan Korea di Polandia gitu. Dan pendapatannya besar itu, hampir 4.000 lah gitu. Saya ditawarin ke sana, cuman kan saya juga nggak berani masih pindah-pindah lah gitu kan, nggak berani pindah-pindah gitu masih, karena kan saya baru lah gitu kan, baru di Tomat ini 4 bulan lah kalau nggak salah itu. Saya ketemu dia 4 bulan sama anak Filipina tuh di sini. Jadinya saya satu kerjaan gitu sama dia gitu. Jadinya nah jadinya dia juga, saya sih pengennya kalau kerja di sini, katanya dia, kalau di luar Poland sih katanya dia. Nah mungkin dia entah minta sama agensinya mungkin ya, kerja di luar Poland gitu kan.
Jadi tapi benar di agensinya itu emang ada itu kerja di luar Poland gitu. Nah jadinya dia nawarin lagi sama saya, ya ngajak-ngajak lah gitu, mau nggak ini ke ada di agensi saya lowongan ke Belanda katanya dia. Yang bener saya bilang gitu, kan kita kerja di Poland, dia bilang gitu, bisanya di sini gitu kan. Enggak bisa katanya dia, cuman 3 bulan di Belanda terus nanti 3 bulan di sini apa gimana gitu, 3 bulan di sini gitu, balik lah kayak gitu, untuk mungkin passing ya kalau bahasa ininya, kalau bahasa kasarnya mungkin. Cuman kan tahapnya kan ini 3 bulan gitu, lumayan juga. Tapi untuk saat ini sih kayak gitu dia gitu katanya. Cuman nggak tahu selanjutnya lagi, soalnya kan dia baru proses lah gitu kan. Jadinya taunya bener, besoknya itu setelah dia ngomong sama saya itu dia nggak kerja lagi gitu, udah pindah gitu. Nah saya lihat, nah lu kemana nih anak, saya bilang gitu kan, lu nggak kerja, saya bilang gitu. Dekat sih saya sama dia gitu, anak Filipina tuh 2 orang gitu. Terus kemana nih anak, saya bilang gitu, udah beberapa minggu nggak kelihatan gitu. Ternyata bener dia pindah gitu. Terus saya samperin Facebooknya kan, saya telepon, bisa bahasa Inggris dikit-dikit lah kan. Terus gimana kamu, tanya di mana kamu sekarang, dia bilang gitu. Saya lihat di berandanya dia sih, dia lagi di ini, dia lagi di apa namanya, di Jerman gitu, di Jerman nggak jauh juga dari tempat saya kan, 3 jam gitu. Dia lagi di Jerman ternyata gitu. Dia pas lagi di Jerman itu dia lagi jalan-jalan lah itu, 1 mingguan ya di Jerman itu, dia itu jalan-jalan terus lah berapa hari lah. Terus habis itu dia baru ke Belanda gitu. Saya mau ke Belanda ini katanya gitu, ada kerjaan di sana katanya. Kok bisa dari Poland ke Belanda? Ya bisa katanya dia, kata ini ngasih kerjaan kan agensi, dia bilang gitu sama dia kan. Ternyata agensinya bagus gitu. Nah habis itu berapa jam dari Polandia ke Belanda, saya bilang gitu. Dia bilang 19 jam katanya. Dia naik travel gitu dari Polandia ke itu udah ke Belanda gitu. Tapi mampir dulu ke Jerman dia kan, dari ke Belanda gitu. Jalannya dari Jerman gitu ke Belandanya gitu. Cuman perjalanan dari Polandia ke Belanda itu sekitar 19 jam lah gitu, katanya dia. Terus berapa pendapatanmu di sana, saya bilang gitu sama dia kan. Pendapatan saya tuh ya hampir 20 lah katanya dia itu, kalau dikurs-kurskan lah gitu. Saya berapa itu, pokoknya sekitar hampir 20 lah gitu untuk yang kerja 9 jam katanya dia. Jadi sama kayak di Poland juga katanya, pakai ini juga per jam juga katanya. Cuman lebih tinggi lah di sana kan. Itu kan 9 jam aja dia kerja per hari itu, minggu libur lah gitu. Dia hampir dapat 20 lah gitu, saya kurskan kan. Lumayan juga ya. Ayo kamu kesini, dia bilang gitu sama saya. Ini ada orang Indonesia juga teman saya, dia bilang gitu, 8 orang katanya. Dia diliatin dari video dia lagi sama orang Indonesia kan. Oh ya benar juga nih, saya bilang gitu, udah nyampe sana emang. Terus ternyata baru ya itulah, saya juga nggak tahu dari informasi ini, nggak tahu juga kan, dia taunya dari dia gitu. Saya juga, makanya kita itu tetap belajar bahasa Inggris ya, biar bisa bergaul sama orang-orang sini gitu. Sama kan beda agensi semua kita kan di sini kan, sama orang-orang Eropa, orang ini. Tetap kita itu komunikasi sama mereka biar tahu informasi-informasi kan gitu. Saya juga taunya dari dia gitu, ternyata bisa loh dari Poland itu ke Belanda juga bisa. Ke Jerman pun sebenarnya bisa, cuman kan harus ada channel juga di sana kan gitu. Soalnya agensi saya juga kemarin bisa tuh ke Jerman juga, cuman sekarang lagi susah katanya sih, ada corona ini kan gitu. Makanya pengen juga sih saya ke teman saya anak Filipina tuh di sana, cuman ya saya kan lagi proses teresi kan gitu. Jadinya saya tunggu dulu lah gitu, sabar dulu lah gitu. Makanya saya jalanin dulu di sini. Lagian di sini juga pendapatan lumayan juga di Poland kan. Lagian murah-murah lah di Poland gitu, apa-apa gitu. Masih murah kan gitu. Ya saya mau berbagi cerita lah masalah di Polandia sama
teman-teman ya. Cuman kan sama satu pabrik aja saya nggak pernah kasih tahu nama agensi teman saya itu gitu, karena ya untuk saat inilah gitu, belum inilah gitu, nanti setelah kita ini aja lah, setelah jadi KTP dulu lah baru kita. Saya juga nggak kepikiran juga, pengen sih gitu, cuman aduh masih mikir-mikir lah dulu. Dari 3 bulan dia mungkin di Belanda, katanya dia sih 3 bulan ke Poland gitu. Terus entah, katanya dia sih setelah ini saya nggak tahu nanti prosesnya, katanya apa mungkin bisa menetap di Belanda apa gimana, nggak tahu juga kata dia sih. Dia lagi udah di sana, udah di Belanda sekarang kerja. Saya lagi nanya ini kerja apa lagi dia sekarang gitu, cuman belum, masih sibuk kayak dia gitu. Makanya kita nggak tahu ya nasib kita di Polandia itu. Makanya tetap kita itu belajar bahasa lah. Pertama itu bahasa Inggris itu yang utama itu, soalnya kan kita nggak tahu, siapa tahu kita bisa, nasib kita bisa pindah negara kemana gitu kan. Jerman juga deket dari Polandia kan, perbatasan kita nggak tahu kan nasib kita saat sudah kita belajar lah di rumah gitu. Dan saya masih betah sih di perkebunan tomat ini, cuman kan inilah kalau di tomat ini kan sepinya inilah, lagi pas penggantian tomat, misalnya mati tomatnya ini tempatnya sepi nih, kita bisa libur 4 hari itu seminggu itu karena sepi bener. Tapi kalau mungkin bulan 3 ini mulai rame gitu tempat saya gitu. Dan teman saya tuh Filipina itu dia belum punya TRC, dia belum jadi TRC ini kan, dia baru di Poland gitu. Dia nyebrang dari Taiwan juga teman saya itu gitu, dia Taiwan nyebrang ke sini gitu. Emang bahasa kan Filipina kan orang bahasanya pintar-pintar bahasa Inggrisnya kan. Dari tadinya dia dikerja di Taiwan pindah ke Poland gitu. Jadi cuma berapa bulan aja di Polandia tuh. Cuman katanya dia kalau mau harus kamu pindah agensi saya, katanya dia, kata anak Filipina itu. Jadi kamu kerja dulu di agensi saya itu sebulan baru pindah ke Belanda, katanya dia jelasin saya lah gitu lewat messenger gitu. Kamu kerja dulu, pindah agensi dulu ke saya, ntar bareng agensi kita, baru kamu kerja di saya sebulan baru majuin ke Belanda bisa, katanya dia. Nanti kerjaan banyak di sini, katanya dia sih bilang gitu sama saya sih. Makanya saya sih ya pengen juga sih sebenarnya gitu, cuman ya itu ya harus inilah gitu, sabar lah gitu, harus sabar gitu. Semua itu kan proses kan, ya, jangan terburu-buru lah gitu. Banyak anak-anak yang ke Poland ini kan baru nyampe sini pengen pindah, baru nyampe sini pengen pindah, nanti kan susah nih ngurus TRC-nya itu, susah nanti kan, nanti duluan pisahnya habis, nanti belum jadi apa-apa kan gitu. Yang penting kita di sini betah-betahin dulu di mana tempat kita kerja dulu kan. Dan kalian juga yang proses di Indonesia itu jangan ketakutan itu mau di pabrik ini takut, pabrik ini ya, pengennya pabrik ini, atau di perkebunan pengennya di pabrik yang enak-enak lah gitu. Nggak usah lah, maksudnya kayak gitu. Soalnya di Poland ini masih lumrah lah namanya pindah-pindah itulah gitu. Misalnya sampean nggak kuat di sini ya bisa minta pindah tempat lain gitu, kuat di sini bisa minta tempat lain gitu. Insya Allah kayak gitulah gitu. Maksudnya nggak kayak di Korea, kalau kamu di sini kayak di Taiwan di sini nggak bisa pindah-pindah lagi, itu kan susah gitu. Kalau di sini enggak, misalnya kampian di sini kurang bagus ya cari channel lain lah gitu, minta sama agensinya lah. Kalau enggak ya jangan memutusin pindah agensi dulu gitu. Saya kan ditawarin ini sama teman ke Belanda aja, saya masih mikir-mikir lah gitu kan. Soalnya kan memang saya nggak ada masalah sama agensi saya gitu, baik-baik aja gitu, agensi saya bagus juga gitu. Oke lah ya, dari saya dari Lombok ya, channel saya pantau terus ya informasi dari saya ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.